Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Praitno dari channel Praitno Berbagi. Baik Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah maupun pengawas. Pada kesempatan kali ini di video ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran atau TP ya. Nah, ini penting sekali karena tujuan pembelajaran ini diperlukan ya untuk mencapainya dan untuk bisa menyusun modul ajar maupun untuk penilaian di dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Baik, di sini kita akan kaji dulu rumusan tujuan pembelajaran ya, menurut pandangan Ki Hajar Dewantoro. Seperti apa beliau memberikan arahan ya. Mari kita kaji bersama. Merumuskan tujuan pembelajaran. Maksud pendidikan itu adalah, ini menurut Ki Hajar Dewantoro ya. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh Ki Hajar Dewantoro 1936, bukunya Dasar-Dasar Pendidikan halaman 1 paragraf 4. Nah, ini ya. Maksud pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Baik, agar berpihak pada anak dan menuntun mereka pada kekuatan kodratnya, maka tujuan pembelajaran harus memperhatikan tahap perkembangan anak. Nah, ini ya, menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa agar berpihak kepada anak dan menuntun mereka pada kekuatan kodratnya, tujuan pembelajaran harus memperhatikan tahap perkembangan anak. Ya. Nah, seperti apa tahap perkembangan anak menurut Ki Hajar Dewantoro? Kodrat tahap tumbuh kembang wiraga wirama Ki Hajar Dewantoro. Usia 0 sampai 8 tahun. Ya, ini adalah taman indria. Sekarang namanya TK atau PAUD SD ya. 0 sampai 8 tahun. Wiraga. Jadi ini wiraga itu raganya. Raganya, badannya ya, raga indra imajinasi, bermain, belajar, eksplorasi, pengalaman, rasa, pikir. Nah, ini yang dikembangkan pada usia 0 sampai 8 tahun, yaitu wiraga, raga indra imajinasi, bermain, belajar, eksplorasi, pengalaman, rasa, pikir ya. Kemudian usia 9 sampai 16 tahun SD, SMP ya. Kemudian SMP, SMA. Nah, pada usia 17 sampai 24 tahun ini wirama ya. Wirama untuk SMA yaitu tanggung jawab pembiasaan irama, kesehatan, jadwal rutin selaras dengan sesama dan semesta. Nah, ini jenjang usia dan bagaimana tumbuh kembangnya ya. Kalau wiraga itu taman indria ya, TK PAUD SD pada usia 0 sampai 8 tahun, 0 sampai 9 sampai 16 tahun. Ini tahap wiraga. Kemudian tahap 17 sampai 24 tahun ya, ini
tanggung jawab ininya wirama, yaitu tanggung jawab pembiasaan irama keseharian jadwal rutin selaras dengan sesama dan semesta. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro. Jadi tumbuh kembang itu wiraga dan wirama. Nah, pendidik dan satuan pendidikan atau sekolah dapat menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk menyusun tujuan pembelajaran atau TP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, tujuan pembelajaran terdiri dari 1. Kompetensi, yaitu kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat didemonstrasikan peserta didik. 2. Konten, ilmu pengetahuan inti ya, konsep utama. Nah, itu ya. Ini adalah tujuan pembelajaran itu ada dua ya. Dua komponen, kompetensi dan konten. Sekarang kriteria dari alur tujuan pembelajaran ATP. Pertama, kriterianya menggambarkan urutan pengembangan kompetensi yang harus dikuasai. 2. ATP dalam satu fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran yang linier. ATP keseluruhan fase menggambarkan cakupan dan tahapan pembelajaran antar fase. Nah, merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP. Nah, seperti ini ya. Rumusan TP mengacu pada kompetensi dan konten pada CP. Identifikasi dimensi profil belajar Pancasila yang dapat terkait dengan kompetensi yang ingin dicapai ya. Ini merumuskan TP dan ATP dari kalimat CP. Nah, seperti ini contohnya. Fase D ya. Di sini pada akhir fase D, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan mempraktekkan keterampilan elemen keterampilan gerak, elemen pengetahuan gerak dan sebagainya. Nah, elemen dalam CP. Setiap CP suatu mata pelajaran memiliki beberapa elemen atau kelompok kompetensi esensial yang berlaku sama untuk semua fase pada mata pelajaran tersebut. Masing-masing elemen tersebut memiliki capaian per fasenya, sehingga yang saling menunjang untuk mencapai pemahaman yang dituju. Elemen sebuah mata pelajaran mungkin saja sama atau berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Nah, ada 6 aspek pemahaman ya. Ini merupakan bentuk-bentuk pemahaman yang digunakan dalam CP ya. Ini penjelasan, explanation, interpretasi, interpretation, aplikasi, application, perspektif, empati, pengenalan diri, self knowledge. Nah, ini bentuk-bentuk pemahaman yang digunakan dalam CP. Misalnya mendeskripsikan suatu ide dengan kata-kata sendiri, membangun hubungan antar topik, mendemonstrasikan hasil, menjelaskan alasan, cara prosedur, menjelaskan sebuah teori menggunakan dan beragam, dan mempertahankan pendapatnya. Nah, ini salah satu ya bentuk pemahamannya, yaitu explanation, interpretation, application, perspective, empathy, dan self knowledge ya. Ini 6 bentuk-bentuk pemahaman yang digunakan dalam CP. 6 aspek pemahaman membantu guru merancang asesmen dan kegiatan efektif dan membantu pemahaman
siswa dalam mencapai CP. 6 aspek pemahaman ya merupakan cara untuk mengkonfirmasi pemahaman siswa atas apa yang telah mereka pelajari. Jika semua melakukan salah satu dari ke-6 aspek, mampu menjelaskan, menginterpretasi, menerapkan, berempati, memiliki sudut pandang atau memiliki pengenalan diri, berarti mereka telah mendemonstrasikan sebuah tingkat pemahaman. Guru dapat menggunakan 6 aspek pemahaman ini untuk menentukan bentuk pemahaman yang perlu didemonstrasikan siswa atau dapat diakses. Jika mengacu kepada teori konstruktivisme, kemampuan memahami ada di level paling tinggi, berbeda jika mengacu pada taksonomi Bloom yang menempatkan kemampuan memahami di level C2. Nah, bagaimana kita ini cara merumuskan TP ya? Ini ada kalimat CP, contohnya adalah PJOK fase D ya. Kalimat CP akhir fase peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan. Nah, dan sebagainya itu diberi tanda huruf dengan warna yang berbeda ya. Nah, kemudian konten topik materi inti CP, keterampilan gerak, prinsip latihan untuk aktivitas jasmani, perilaku tanggung jawab, dan nilai-nilai aktivitas jasmani. Nah, ini di sini elemennya berarti ada elemen keterampilan gerak, elemen pengetahuan gerak, elemen ya pemahaman ya, elemen pengembangan ya, karakter, dan internalisasi nilai-nilai gerak. Nah, ini ya bentuknya CP-nya ini. Kemudian kompetensi yang dituju udah dirumuskan, elemen CP juga dirumuskan seperti ini. Maka ini hasilnya ya, kompetensi dari yang sudah dirumuskan. Di sini bisa mendapatkan kaitan ya, hubungan antar peran elemen dengan kompetensi yang dituju atau CP. Ya, itu contoh dari cara merumuskan TP dari CP ya. Baik, itu saja ya gambaran sekilas mengenai tujuan pembelajaran yang kita kaji, tentunya dari dari tokoh pendidikan ya, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Dan pada kurikulum Merdeka ini kita diharapkan bisa merumuskannya, tujuan pembelajaran dari CP ya diturunkan sehingga menjadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai, tentunya dengan aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa pada video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.